Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar cara mengutip Google Book untuk menulis skripsi. Pertama, kita buka dulu file skripsi kita. Oke, di sini ada di Microsoft Word. Ini kira-kira judulnya, Strategi Pengelolaan Masjid Al-Jihad Banjarmasin dalam meningkatkan jumlah kehadiran jamaah sholat subuh. Nah, kira-kira ini judulnya, ya. Sekarang kita gunakan AI untuk membuat latar belakang. Itu saja dulu ya, latar belakangnya dulu. Oke, kita cari AI-nya. ChatGPT. Masukkan prompt-nya di sini. Buatlah latar belakang proposal penelitian dengan judul. Masukkan judulnya, paste di situ, lalu enter. Latar belakang. Sudah selesai latar belakangnya belum? Lagi membuat latar belakang. Oke, sekarang kita copy, masukkan ke Microsoft Word kita. Latar belakang. Oke. Sudah selesai latar belakang. Nah, sekarang ya, latar belakang yang diberikan oleh ChatGPT seperti ini kita anggap sebagai masukan dan inspirasi atau susunan, kira-kira isinya seperti ini. Tetapi ya, kita tidak akan ambil yang punya ChatGPT ini huruf per huruf ya. Kita akan ganti dengan mencari rujukan di Google Books misalnya. Ini ada paragraf, masjid memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan dan dakwah. Nah, ini. Nah, berarti ini kata kuncinya masjid sebagai tempat ibadah misalnya. Oke. Nah, ini kita carikan, kita copy, kita carikan di Google Book ya, untuk mendapatkan kutipannya, referensinya. Oke, kita buka Google Book. Masukkan tadi, karena ini terlalu panjang, jadi kita ambil kata kuncinya saja. Masjid sebagai tempat ibadah. Masjid tempat ibadah. Terus tadi juga adalah tambahannya dan kegiatan sosial. Oke, enter. Nah, di sini ada beberapa hasil dari Google Book. Lihat di bagian bawah ini. Kita cari masjid sebagai tempat kegiatan, tempat ibadah, tempat kegiatan sosial. Nah, ini ada. Kita ambil yang buku dari Pak Haidar Putra Daule. Klik kanan, open link in new tab. Oke.
Ini ada di halaman 88, kita mau ambil kutipan ini. Sudah terbuka. Ini dia halaman yang kita inginkan. Masjid semenjak zaman Nabi mempunyai fungsi ganda sebagai tempat ibadah dan tempat kegiatan sosial kemasyarakatan. Salah fungsinya dalam bidang sosial kemasyarakatan adalah tempat pendidikan dan pengajaran. Masjid didirikan pada umumnya dilengkapi dengan berbagai macam cara dan fasilitas pendidikan. Kita mau kutip ini ya, mau kutip sampai kegiatan sosial kemasyarakatan misalnya. Salah satu fungsinya dalam bidang sosial kemasyarakatan adalah tempat pendidikan dan tempat sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, kita mau kutip ini, kutip bagian ini. Bagaimana caranya? Ya, kita screenshot. Oke, bagian yang ini yang mau kita kutip. Kita screenshot. Sudah. Kemudian di pojok sini ada extension. Itu Zotero Connector ya. Pada Zotero Connector itu kita klik ke Zotero Connector untuk dimasukkan bibliografi ini, ya, buku ini ke dalam Zotero Google Books ini ya. Klik Zotero Connector. Kita lihat hasilnya di Zotero. Sudah masuk buku ya, pendidikan dalam lintasan sejarah. Dibaiki karena kita bahasa Indonesia, D-nya kecil. Nah, kemudian penulis itu tidak boleh pakai gelar. Jadi kita perbaiki juga ini ya. Ada berapa ini? Nah, untuk memperbaikinya kita lihat halaman ya, bab halaman hak cipta. Scroll terus ke atas, nanti di Google Book itu ada bagian hak cipta. Oke, ini page-nya bab 1 metode penelitian, di atasnya, nah ini namanya hak cipta. Lihat hak ciptanya ini, siapa penulisnya? Haidar Putra Daulay. Nah, kita baiki ya, karena ternyata yang masuk ke Zotero itu sama gelar-gelarnya. Kita mau namanya saja, Haidar Putra Daulay. Oke. Kita buka Zotero-nya. Berarti nama ini di sini nama akhir ya, Daulay. Di sini nama pertamanya berarti Haidar Putra. Nah, Haidar Putra Daulay. Oke. Sudah jadi yang nomor 1. Haidar Putra, ini nama awal, Haidar Putra Daulay, nama akhir. Selanjutnya, penulis yang kedua, Nurgaya Pasah. Jadi gelarnya nggak usah kita bawa, kita tulis, cukup namanya saja, Nurgaya Pasah. Jadi MA, doktoranda, hajanya ditinggal. Cukup nama saja. Kita lihat di sini, kita buang haja doktor andanya. Nurgaya Pasah, ini nama akhirnya Pasah. Ya, pindahin ke sini, MA-nya hapus. Oke, Nurgaya Pasah. Sudah.
Penulisnya sudah kita baiki, judul sudah, penulisnya sudah. Nah, penerbitnya sudah ada, tanggal atau tahun sudah ada. Yang belum ada adalah tempat terbitnya. Tempat terbitnya di mana kira-kira? Lihat di hak cipta ya. Dewesi Nerbit Kencana, Rawamangun, Jakarta. Jadi ambil kotanya sini, Jakarta. Kita masukkan ke Zotero, kita baiki. Oke. Berarti place tempatnya adalah Jakarta. Oke. Sudah. Nah, untuk buku itu yang harus ada, satu judul ya. Dua, penulis. Sudah, penulis tidak boleh ada gelar akademisnya dan gelar-gelar lainnya, cukup nama saja. Nama lahirnya. Kemudian tiga, tempat harus ada. Kelima, penerbit. Tiga, tempat. Empat, penerbit. 5, tahun atau tanggal. Itu yang wajib ada. Oke. Sudah masuk ke Zotero ya, Google Book-nya sudah kita sempurnakan, perbaiki. Nah, tadi yang kita kutip, mau kutip itu halaman berapa? Masjid sebagai tempat ibadah tadi halaman 68 berarti ya. Halaman 88. Oke. Tadi sudah kita screenshot. Nah, setelah kita screenshot, lalu kita buka google.com. Kemudian di sini ada tanda kamera sini ya, klik. Lalu kita upload file yang tadi kita screenshot. Nah, ini filenya. Open, buka. Ini gunanya apa? Kita tidak perlu mengetik manual ya, cukup kita scan saja lalu kita ekstrak teksnya ya. Klik teks, oke. Sudah, lanjut sebelah sini select all text, semua tagnya udah dipilih. Nah, bisa di copy di sini pilihannya atau bisa juga copy text di sini ya. Setelah itu kita masukkan ke, saya pakai notepad saja. Notepad, oke. Paste. Nah, ini ada terdapat di halaman 88. Jadi kita mau kutip, tapi kita cukup mau mengutipnya sampai sini saja. Masjid zaman Nabi, sosial kemasyarakatan. Jadi kita mau kutip 3 inilah. Baris copy. Nah, setelah copy, lalu masukkan ke ChatGPT. Minta parafrase kalimat berikut. Oke, parafrase, enter. Sejak zaman Nabi, masjid berfungsi ganda sebagai pusat ibadah sekaligus sebagai tempat untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Sudah kita copy. Nah, yang sudah diparafrase ini kita masukkan ke Microsoft Word tadi, proposal skripsi kita. Nah, yang ya dari ChatGPT tadi itu kita ganti ya.
sampai kegiatan sosial pendidikan, ya, sampai sini. Dan dakwahnya belum ya, kita kegiatan sosial dan kemasyarakatan dan pendidikan boleh ditambah. Pendidikan, pendidikan ya. Letakkan sini kursornya, sekarang kita mau kutip tadi ya, yang punya Pak Daulay tadi. Jadi yang dari ChatGPT tadi kita hapus, lalu kita masukkan yang kutipan yang kita peroleh dari Google Book yang sudah kita parafrase. Ini ada Zotero, kemudian add citation, kita pakai Chicago Manual Footnote, sudah bahasa Indonesia, oke. Nah, namanya tadi Daulay. Pendidikan Islam dalam lintasan sejarah itu judul bukunya. Klik di sini untuk nambahkan halaman. Nah ya, klik di sini, nambah halamannya. Halaman tadi 88. Enter, enter. Ya, sudah masuk kutipan nomor 1. Kita lihat di bawah, sudah Haidar Putra Daulay dan Nurgaya Pasa. Ini judul bukunya. Tempat terbitnya tahun halaman 88. Kemudian di bawah buat daftar pustaka. Letakkan kursornya di bawah daftar pustaka, lalu add bibliografi. Sudah masuk daftar pustaka ya. Namanya dibalik Daulay, Haidar Putra dan Nurgaya Pasa. Nurgaya Pasanya nggak dibalik. Judul bukunya, kotanya, tempat terbit, kemudian penerbitnya dan tahun. Sudah masuk dalam daftar pustaka. Nah, sekarang kita cari yang mengatakan bahwa masjid itu adalah tempat dakwah. Tambahkan berarti masjid tempat dakwah. Buka Google Book-nya. Google Book. Oke. Masjid tempat dakwah. Sejarah dakwah masjid sebagai pusat dakwah dan keberlangsungan masjid. Di sini ada sejarah dakwah Jamaluddin, sejarah dakwah Samsul Munir Amin, sebagai pusat dakwah dan keberlangsungan ilmu. Oke. Banyak yang mengatakan ya, masjid sebagai tempat dakwah. Oke, kita kutip yang ini 2002 sejarah dakwah Jamaluddin Sulaiman Samsul Munir Amin. Nah, misalnya ya, ini halaman 83. Klik kanan. Nah, ketemu masjid sebagai pusat dakwah dan keberlangsungan ilmu. Pada zaman Nabi, masjid menjadi pusat dakwah dan keberlangsungan ilmu. Ini tidak perlu kita screenshot, tapi bolehlah sebagai arsip ya kita screenshot. Print screen masjid sebagai tempat dakwah. Oke. Screenshot sampai halamannya dapat. Nah, halamannya sudah di screenshot, lalu
Kita masukkan dulu ke dalam Zotero, klik di sini, extension Zotero Connector. Ini ada gambar buku ya, berarti ini buku sejarah dakwah. Oke, kita cek apakah sudah lengkap unsur-unsur yang harus ada. Judulnya ada, oke, nama kita hilangkan gelarnya, gelar Dokter Andesnya kita hilang, Samsur Munir namanya Amin, oke. Aminnya nama akhir kita pindah ke depan, MA-nya gelarnya kita buang, masukkan Amin, Samsul Munir Amin. Dah, penulisnya sudah dibaiki, penerbitnya sudah ada, tanggal atau tahunnya sudah. Nah, yang belum ada tempat. Bagaimana cara ngecek tempatnya? Ingat dulu halamannya 83. Kita simpan di sini aja biar nggak lupa. Halaman yang kita kutip. Klik di sini. Ini jumlah halamannya 335. Oke, yang kita kutip halaman 83. Sip. Tempat terbit itu lihat ya. Terus halaman hak ciptanya. Nah, ini ada halaman hak ciptanya. Halaman hak ciptanya, sejarah dakwah, penulisnya oke. Sudah kita baiki, penerbitnya Amzah. Selanjutnya kita mau cari tempat penerbitnya ini di mana letaknya. ISBN-nya ada. Nah, ini dia Jakarta ya. Tempat penerbitnya di Jakarta. Oke. Boleh juga Anda screenshot ini. Screenshot supaya kita punya data arsipnya. Oke, ya, screenshot. Berarti tempatnya terbit penerbitnya di Jakarta. Sudah selesai. Judul, penulis, tempat, penerbit, tanggal atau tahun. Sudah lengkap. Sekarang kita kutip Samsul Munir, halaman 83. Buka Microsoft Word-nya. Nah, di sini masjid, pusat dan dakwah. Nah, ini yang mengatakan masjid sebagai pusat dakwah adalah Samsul Munir. Zotero @citizen, cari di sini Munir. Sejarah dakwah. Oke, ini dia bukunya. Klik ya, lagi di sini untuk menambah halaman. Halaman 83. Enter, enter. Nah, kita sudah dapat 2 kutipan. Samsul Munir Amin, Sejarah Dakwah, Jakarta Amzah, halaman 83. Kita lihat apakah sudah masuk daftar pustaka. Sudah otomatis masuk ke dalam daftar pustaka. Nah, ya demikianlah ya cara membuat latar belakang proposal skripsi menggunakan ChatGPT supaya beretika ya. Kita hanya mengambil
latar belakang yang dibuat oleh ChatGPT itu sebagai inspirasi atau sebagai masukan cara menyusunnya. Namun kalimatnya itu ya kita carikan dari Google Books ya. Lalu kita kutip, kita parafrase, kita kutip ya, kita masukkan lalu beri footnote ya. Sehingga yang dari ChatGPT tadi ya kita hapus sebagai inspirasi saja untuk mencari ya pendapat bahwa masjid itu adalah bukan hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga kegiatan sosial, masyarakat, pendidikan dan dakwah. Selesai? Ya begitulah cara menyusun proposal skripsi. Pada bagian ini kita belajar menyusun latar belakang dengan memanfaatkan ChatGPT. Kemudian kita tidak lanjuti dengan mencari referensi ya, kutipan dari Google Books untuk menggantikan kalimat yang kita ambil, yang kita dapat dari ChatGPT tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.